Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Ketika video ini dibuat di rumah saya sih pukul setengah 9, jadi saya ucapkan selamat malam. Semoga teman-teman diberikan kesehatan. Baik, sebelum menuju ke tujuan utama saya membuat video ini, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Bagas Setiawan dengan NIM 211011401105 dari kelas 08 TPLP 015 dari Fakultas Ilmu Komputer dan dengan Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah interaksi antara manusia dan komputer yang dibimbing oleh dosen saya sendiri, dosen pengampu, yaitu ibu kita Intan Kumalasari, Eskom Mkom. Adapun tujuan video ini dibuat ya tentu untuk kita membahas lebih rinci materi yang saya akan bawakan, yaitu prinsip desain grafis dalam menciptakan antarmuka yang efektif. Dan nanti juga akan saya jelaskan beberapa studi kasus kenapa desain grafik itu dibutuhkan dalam merancang UI. Baik, langsung saja kita ke materinya ya, yaitu tujuan desain grafik. Pasti teman-teman bertanya kenapa sih apa sih sebenarnya tujuan desain grafik ya. Sebelumnya itu dulu, sebelum kita masuk ke pembahasan kita lebih dalam. Desain grafik itu, kalau teman-teman tahu tuh, sebenarnya desain grafik itu sering kita temui di sehari-hari kita, seperti di tampilan aplikasi Tokopedia, tampilan aplikasi Shopee, GoFood, ShopeePay. Ya pasti teman-teman yang gunakan sehari-hari. Sebenarnya tidak terlalu jauh gitu, justru malah dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau secara penulisan dengan cara ilmiah, desain grafik adalah perbuatan atau aturan dasar yang digunakan untuk mengatur dan mengelola elemen-elemen visual dalam suatu karya desain, seperti desainnya garis, bentuk, warna, tekstur, dan ruang agar menghasilkan komposisi yang harmonis, fungsional, dan estetis. Jadi yang dimaksud adalah ketika kita membuat suatu aplikasi, kita tuh tidak terlalu aplikasinya itu tidak terlalu tidak terlalu kompleks, gampang, mudah dimengerti, dan juga efektif dalam artian aplikasinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu, tidak terlalu berbelit-belit. Dan berikut ada beberapa prinsip-prinsip yang penting dalam desain grafis yang harus diperhatikan oleh teman-teman pembuat atau teman-teman developer ya. Untuk yang pertama adalah balance atau keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah mengacu pada distribusi elemen visual desain. Terdapat dua jenis. Yang pertama ada simetris dan asimetris. Dalam UI, perhatikan elemen tidak berat sebelah agar antarmuka terlihat harmonis. Yang dimaksud adalah pada visual elemen desain terdapat dua jenis simetris. Simetris ini maksudnya tidak desain kiri kanannya tuh sesuai gitu, kayak kiri kanannya itu kayak Tokopedia, Shopee, icon-iconnya tidak ada yang miring ke kanan, tidak ada yang miring ke kiri, dan semua penetapan iconnya itu sama. Yang kedua ada konsistensi ini. Gunakan elemen desain seperti warna, yang tadi icon, layout secara konsisten agar pengguna cepat belajar dan menggunakan aplikasi. Yang konsisten dimaksud di sini adalah termasuk icon, warna, dan layout. Itu jangan berubah-ubah. Jadi ketika si user atau saya sebagai pengguna pertama kali mengakses tombol, misalkan button login ada di ujung kanan, itu harus selalu ada di ujung kanan sampai saya menggunakannya beberapa kali. Karena ketika saya login pertama kali itu bottomnya di pojok kanan, tapi saya coba lagi login di kedua itu bottomnya di kiri, berpindah-pindah begitu, itu tidak baik untuk desain grafis dan akan membuat user itu bingung. Atau tadi dalam salah satu contohnya itu warna ya. Jadi jangan ketika saya mengklik icon, misalkan saya mengklik icon pakaian, itu pertama kali saya klik warnanya biru.
ketika kedua kali saya klik warnanya hijau atau berganti-ganti gitu. Itu tidak baik dalam pembuatan desain grafik dan tidak bagus dalam prinsip desain grafis. Poin yang ketiga ada kontras, yaitu gunakan kontras tinggi antara teks dan latar untuk keterbacaan. Penting untuk tombol atau elemen utama. Yang kontras yang dimaksud di sini itu adalah ketika teksnya itu harus jelas dan hurufnya itu harus terlihat dan gampang dimengerti oleh user. Jangan hurufnya itu terlalu kekecilan, hurufnya terlalu terbesaran, dan yang paling penting adalah hurufnya tidak boleh blur. Jadi kayak harus warnanya mencolok, bukan mencolok juga, seperti harus jelas deh. Intinya teksnya harus jelas, tidak boleh blur dan lain-lain. Yang keempat adalah hierarki visual. Hierarki visual ini yang dimaksud adalah gunakan ukuran, warna, dan posisi untuk menginskripsi informasi penting. Atau di sini contohnya judulnya itu lebih besar dari isi, tombol utama lebih menonjol. Nah, tadi judul yang lebih besar itu yang dimaksud adalah judul kayak seperti misalkan login. Nah, tulisan login ini harus lebih besar daripada yang lainnya agar user atau kita yang mengakses itu mudah untuk mengerti. Jadi ketika kita ingin login, oh ini tombol login begitu. Dan yang kelima ada keselarasan atau alignment. Elemen yang sejajar memberikan kesan rapi dan profesional, hindari posisi secara acak. Nah, yang tadi di poin pertama seperti bahas, ini poin 5 ada keselarasan. Nah, elemen yang dimaksud ini adalah icon, terus bottom yang digunakan itu tidak boleh bottom yang acak atau bottom yang bervariasi gitu, yang seperti bottom segitiga, bottom segi 4, ketupat, bla bla bla, bulat atau apa. Pokoknya bottomnya itu harus mudah dimengerti oleh user. Dan posisi-posisinya juga harus presisi gitu agar keselarasannya itu tadi ada. Untuk yang poin ke-6 ada ruang kosong atau white space. Ruang kosong yang dimaksud sini adalah berikan jarak antar elemen untuk kenyamanan visual. Layout padat ya bisa melelahkan. Layout padat ini yang dimaksudkan ketika teman-teman buka aplikasi Tokopedia atau Shopee kan langsung ketika halaman utama tuh terdapat banyak item-item kan, terdapat banyak icon. Nah, itu harus memberikan beberapa space seperti berapa marginnya atau apa itu agar si user tidak terlalu kesulitan lah untuk melihatnya dan mengaksesnya, agar user juga mudah mengakses ketika dia ingin memesan pakaian atau hanya celana saja, itu tinggal klik saja, dan dengan space yang cukup itu akan memudahkan user. Untuk yang ketujuh ada keterbacaan atau legibility. Keterbacaan yang dimaksud ini adalah font yang mudah dibaca, hindari dekoratif berlebihan. Gunakan ukuran font yang memadai. Nah, font di sini itu lebih kepada fontnya. Font yang digunakan itu tidak boleh gayanya itu tidak boleh bermacam-macam kan. Ada gaya font yang kaligrafi, ada gaya font seperti font robot. Itu sebenarnya boleh-boleh saja jika digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang freestyle. Pokoknya aplikasi-aplikasi project yang tidak akan digunakan oleh public space gitu. Yang terakhir yang ke-8 ada respository. Ulangi elemen visual seperti warna atau bentuk untuk menciptakan keterpaduan dan memperkuat identitas desain. Nah, di PTC ini yaitu memperkuat identitas desain. Yang dimaksud adalah memperkuat desain-desain yang ada gitu. Seperti salah satu contoh adalah Tokopedia. Tokopedia adalah memiliki desain yang sangat identik dengan dia. Dia bisa membedakan, sebenarnya e-commerce kan ada banyak. Dia bisa membedakan antara kita sebagai user, kita bisa membedakan yaitu e-commerce Shopee, Tokopedia, Lazada itu memiliki karakternya masing-masing. Nah, setiap aplikasi itu harus memiliki karakter masing-masing agar memudahkan si user mengetahui bahwa oh ini tuh aplikasi Tokopedia loh, gitu-gitu. Dan yang ke-9 ada kesatuan atau unity. Unity yang dimaksud di sini adalah prinsip semua elemen saling mendukung dan menyatu dalam tema visual yang konsisten. Nah, yang dimaksud unity kesatuan di sini yaitu visualnya itu harus konsisten dengan tema yang dibuat. Seperti kita tadi kita ambil contoh Gojek. Kan Gojek itu ada beberapa fitur ya, seperti
Gojek itu sendiri yang pengantar antar jemput penumpang, GoFood, terus dan lain-lain. Terus yang terakhir ada aksesibilitas, yaitu desainnya harus sama terhadap para semua pengguna, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Gunakan teks alternatif, kontras tinggi, dan navigasi yang mudah. Nah, di sini tuh lebih ditekankan untuk pengguna-pengguna khusus seperti teman-teman dari berkebutuhan khusus. Misalkan seperti kita tuh sekarang udah tahu kayak ada namanya di Shopee itu, kalau nggak salah ada namanya fitur untuk pengguna kebutuhan khusus yang buta, kalau nggak salah. Itu ada fiturnya di Shopee. Seperti itu. Berikutnya kita akan membahas studi kasus. Studi kasus yang akan saya berikan di sini adalah, teman-teman bayangkan teman-teman bekerja di sebuah startup teknologi. Dan startup ini menginginkan peluncuran aplikasi mobile yang bernama Scan and Go. Aplikasi ini bertujuan untuk mengevolusi pengalaman berbelanja dan supermarket dengan memungkinkan pengguna memindai barang belanjaan mereka sendiri saat berkeliling toko, melihat total harga secara real time, dan membayar langsung melalui aplikasi tanpa perlu antri di kasir. Di sini tim pengembang telah menghabiskan banyak waktu untuk memastikan fungsional dan inti berjalan yang sempurna. Namun, tim desain UI UX baru saja bergabung di tengah-tengah developer atau di tengah-tengah pengembangan aplikasi ini, dan diminta untuk menganalisis potensi penerimaan penggunaan terhadap aplikasi ini berdasarkan kriteria desain antarmuka. Di sini teman-teman dikasih beberapa pertanyaan ya. Misalkan teman-teman sebagai tim UI UX yang baru bergabung di tengah-tengah developer, maksudnya di tengah-tengah pengembangan aplikasi itu. Di sini teman-teman diberikan tantangan. Jika informasi produk, nama, harga, dan diskon pada Scan and Go disajikan dengan ukuran font yang kecil atau warna yang kontrasnya rendah dan tanpa pendekatan visual yang jelas, apa dampaknya terhadap pengguna? Teman-teman bisa jawab sendiri di kolom komentar kalau teman-teman mau jawab. Tapi kalau di sini menurut saya, jika informasi penting ditampilkan dengan ukuran huruf yang kecil atau kontras warna yang terlalu rendah, pengguna itu akan kesulitan membaca. Seperti yang tadi di poin sebelumnya kita bahas, ukuran font atau gaya font itu harus sama dengan tema yang si aplikasi itu buat, atau dari kontras warnanya itu tidak boleh terlalu rendah agar kita memudahkan user untuk melihat apa sih informasi yang diberikan oleh si aplikasi tersebut. Jika berbicara pada dampaknya itu pengguna sendiri itu akan frustasi dan bisa salah dalam mengambil keputusan pembelian. Seperti kayak misalkan kita mau beli di supermarket, kita mau beli botol minum. Tapi di situ botol minum bermerek Aqua gitu. Dia pengen spesifik bermerek Aqua, tapi memang sama-sama air mineral. Cuma di penggunaan fontnya itu tidak friendly lah, tidak mudah dimengerti oleh user. Nah, ketika si user atau si pengguna itu ingin membeli air mineral yang bermerek Aqua, bisa saja si user itu salah mengklik atau salah memilih tipe si air mineral tersebut. Nah, yang dampaknya adalah user akan frustasi atau akan kayak lebih ke malas aja sih, lebih bete gitu, kayak gitu malas lah ngituinnya kalau terlalu ribet gitu. Untuk yang kedua, teman-teman diberikan pertanyaan juga, bagaimana kemampuan personalisasi dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi ini? Kalau jawaban dari saya, menurut saya kemampuan personalisasi seperti daftar belanja favorit, rekomendasi produk, dan riwayat pembelian membuat pengguna merasa dihargai dan dipahami. Ini meningkatkan kenyamanan dan loyalitas terhadap aplikasi. Nah, fitur ini juga cukup penting nih untuk rekomendasi produk seperti riwayat pembelian. Kita kan sebagai manusia ya, kayak pasti akan mengalami beberapa pokoknya akan mengalami lupa gitu. Ada yang namanya penyakit lupa. Nah, ketika kita lupa, ketika ada riwayat pembelian tuh, ketika kita mau klik riwayat pembelian, kita bisa tahu nih,
oh minggu kemarin kita beli ini atau beli produk ini, kayaknya pengen beli lagi deh gitu. Itu bisa memudahkan kita. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana penggeseran paradigma interaksi terjadi antara si LI ke GUI dan NUI, dan apa saja faktor pendorongnya? Kalau menurut saya, awalnya interaksi yang dilakukan oleh command line interface atau yang bisa disebut kita sama kita ya command line, kemudian berkembang ke graphic user interface dan kini menuju natural user interface yang lebih intuitif. Faktor pendorongnya antara lain kemajuan perangkat keras, kebutuhan pengguna dan kemudahan dan inovasi perangkat lunak. Tentu ini seperti ya kayak berkembangnya teknologi aja ya, yang kita awalnya cuma kenal CLI, sekarang ke GUI yang lebih memudahkan kita hanya tinggal klik tombol memindahkan button ke layar segala macam ya. Itu. Baik, materinya sudah selesai saya sampaikan. Demikianlah penjelasan saya mengenai prinsip desain grafis dan analisis UI UX yang tadi ada di studi kasus Scan and Go. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, dalam kata-kata saya yang saya berikan atau kata-kata yang saya ucapkan terlalu frontal, terlalu tidak baku lah gitu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.